Terima kasih sudah klik video ini. Bu Sumiati, seorang ibu kos berusia 60 tahun, menjalani hari-harinya dengan tenang di rumah kos peninggalan almarhum suaminya. Di usianya yang tak lagi muda, hidupnya terasa hampa, hanya diisi dengan rutinitas mengurus kos dan sesekali mengobrol dengan penghuni yang semuanya jauh lebih muda darinya. Hingga suatu hari, Herman, seorang pemuda 28 tahun yang berprofesi sebagai penjual nasi goreng, menyewa salah satu kamar kosnya. Herman adalah sosok sederhana yang sering membawa senyuman pada semua orang di rumah kos dengan kebaikannya. Ia sering membawakan nasi goreng untuk Bu Sumiati sebagai ucapan terima kasih karena ibu kos itu selalu memperhatikannya, seperti memberinya sisa makanan atau sekedar mencuci piringnya yang menumpuk. Awalnya, Bu Sumiati merasa hubungan mereka hanya sebatas penghuni dan pemilik kos. Namun, perhatian kecil dari Herman, seperti memperbaiki keran bocor di dapur atau membelikan obat saat Bu Sumiati sakit, membuat hati Bu Sumiati perlahan-lahan bergetar. Rasa yang sudah lama hilang itu muncul kembali, rasa cinta. Bu Sumiati berusaha menahan perasaannya karena merasa jarak usia mereka terlalu jauh dan takut menjadi bahan gosip. Namun tanpa disadarinya, Herman juga menyimpan rasa kagum pada Bu Sumiati. Baginya, Bu Sumiati bukan hanya ibu kos yang ramah, tapi juga sosok yang penuh kasih sayang dan mengingatkannya pada ibunya sendiri yang telah tiada. Suatu malam, saat hujan deras, Herman mengetuk pintu rumah Bu Sumiati sambil membawa sebungkus nasi goreng hangat. Mereka berbicara panjang lebar, berbagi cerita tentang masa lalu dan mimpi mereka. Malam itu, Herman memberanikan diri mengatakan bahwa dia menyukai Bu Sumiati bukan karena iba atau kesepian, tetapi karena tulus mencintai kepribadian wanita itu. Setelah obrolan itu, suasana malam makin larut. Bu Sumiati menatap Herman penuh cinta, dan Herman pun membalas tatapan itu sambil mendekati dan memeluk Bu Sumiati. "Ibu sangat sayang padamu," ucap Bu Sumiati. Herman pun perlahan melepas yang menempel pada Bu Sumiati. Di suasana malam yang hening, mereka melakukan hubungan itu dengan penuh gairah. Tak terasa waktu sudah mau menjelang subuh. Herman pun pamit kepada Bu Sumiati yang terkulai lemas. Herman langsung pergi ke kamar kosnya karena takut ketahuan sama penghuni kos lainnya. Namun jalan mereka tidak mudah. Tetangga mulai bergosip dan anak-anak Bu Sumiati yang tinggal di luar kota merasa khawatir. Bu Sumiati harus memilih antara mengikuti hatinya atau menjaga reputasinya sebagai wanita tua yang seharusnya hidup dengan tenang. Melalui perjalanan emosi dan konflik yang intens, Bu Sumiati dan Herman menemukan bahwa cinta sejati tidak peduli usia, latar belakang, atau omongan orang lain. Mereka akhirnya memutuskan untuk bersama, menjadikan rumah kos itu tempat yang bukan hanya penuh kehidupan tapi juga cinta yang tidak mengenal batas. Hari-hari setelah pengakuan, perasaan itu menjadi penuh warna bagi Bu Sumiati dan Herman. Meski sempat canggung, perlahan hubungan mereka semakin erat. Herman mulai lebih sering membantu Bu Sumiati, bukan hanya sebagai penghuni kos, tapi sebagai seseorang yang peduli. Mereka punya kebiasaan baru, sarapan bersama di teras depan setiap pagi, ditemani secangkir kopi buatan Bu Sumiati dan roti bakar sederhana yang Herman beli di pasar. Suatu sore, Herman membantu Bu Sumiati membersihkan gudang belakang yang penuh barang-barang lama. Di antara tumpukan kardus, Herman menemukan album foto tua milik Bu Sumiati. Dengan penuh perhatian, ia membuka halaman demi halaman, mendengarkan cerita Bu Sumiati tentang masa mudanya, pernikahan dengan almarhum suaminya, dan kenangan bersama anak-anaknya. "Bu, senyum ibu waktu muda nggak jauh beda sama sekarang. Cantik," ujar Herman sambil tersenyum. Bu Sumiati hanya tersipu, tapi dalam hatinya ia merasa muda kembali. Kehadiran Herman seperti memberikan semangat yang sudah lama ia lupakan. Sebaliknya, Herman juga merasa nyaman menceritakan kisah hidupnya. Ia tumbuh tanpa ibu sejak kecil, dibesarkan oleh ayahnya yang berjualan makanan keliling. Ketulusan Bu Sumiati mengingatkannya pada kasih sayang yang hilang itu. Di sela-sela beres-beres, mereka saling bertatap. "Ayo nak, apa mau di sini?" "Tenang aja, aman kok. Gak bakal ada siapa-siapa," ucap Bu Sumiati penuh harap. Herman pun langsung mendekati Bu Sumiati dan memeluknya.
Mereka pun melakukan hubungan itu di sebuah gudang dengan beralaskan sebuah kardus bekas barang-barang. "Nak, ibu sangat bahagia bisa menjadi bagian hidup kamu," ucap Bu Sumiati setelah beres melakukan itu. Hari-hari berlalu, tetapi hubungan mereka tidak selalu mulus. Beberapa penghuni kos mulai curiga melihat Herman sering masuk ke rumah Bu Sumiati. Gosip pun mulai beredar, bahkan sampai ke telinga tetangga sekitar. Salah satu tetangga, Bu Yanti, mendatangi Bu Sumiati dengan nada sinis. "Bu Sumiati, kok akhir-akhir ini sering bareng sama anak muda itu? Nggak takut jadi omongan orang?" Bu Sumiati hanya tersenyum kecil. "Kalau hidup kita selalu memikirkan omongan orang, kapan kita sempat bahagia, Bu?" jawabnya tenang. Namun di dalam hatinya, ia tak memungkiri ada rasa khawatir. Kekhawatiran itu semakin besar ketika anak sulung Bu Sumiati, Rina, datang berkunjung. Rina langsung menyadari kedekatan ibunya dengan Herman. Ia merasa hubungan itu tidak pantas. "Bu, dia terlalu muda. Apa kata orang nanti? Lagi pula, dia cuma penjual nasi goreng. Apa yang bisa dia berikan ke ibu?" Malam itu Bu Sumiati menangis di kamarnya. Ia mulai meragukan pilihannya. Tapi Herman tidak tinggal diam. Dengan penuh keberanian, ia menemui Rina dan berbicara dari hati ke hati. "Mbak Rina, saya tahu saya bukan orang kaya atau terhormat, tapi saya tulus mencintai ibu. Saya hanya ingin dia bahagia. Kalau Mbak khawatir saya akan menyakitinya, saya janji itu tidak akan pernah terjadi," ucap Herman. Rina terdiam. Ia melihat ketulusan di mata Herman dan perlahan mulai menerima hubungan mereka. Seiring waktu, hubungan mereka semakin diterima, baik oleh penghuni kos, tetangga, maupun anak-anak Bu Sumiati. Herman membuktikan kesungguhannya dengan terus menjaga dan melindungi Bu Sumiati. Bahkan, ia mulai merintis usaha kecil-kecilan di halaman kos, menjual nasi goreng dan makanan lain. Bu Sumiati dengan senang hati membantu, dari memasak hingga mengatur keuangan. Mereka juga sering menghabiskan waktu bersama, seperti pergi ke pasar pagi untuk belanja bahan masakan atau sekedar berjalan-jalan di taman kota. Di sela-sela kebersamaan itu, Herman sering berkata, "Bu, kalau saya diberi kesempatan memilih hidup saya lagi, saya tetap akan memilih bertemu dan mencintai ibu." Hati Bu Sumiati meleleh mendengar itu. Ia sadar cinta tidak pernah melihat usia atau status, melainkan keikhlasan hati untuk saling menerima. Bu Sumiati dan Herman memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan bukan karena cinta mereka berkurang, tetapi karena Bu Sumiati merasa lebih nyaman mempertahankan statusnya sebagai ibu kos. Sementara Herman pun menghormati keputusannya. Mereka memilih menjalani hubungan yang didasarkan pada kasih sayang, kebersamaan, dan saling mendukung tanpa perlu mengikatkan diri secara formal. Setiap pagi, Herman masih seperti biasa memasak nasi goreng di warung kecilnya, namun kini selalu ada tambahan menu spesial yang ia buat untuk Bu Sumiati, seperti bubur ayam kesukaannya atau teh jahe hangat yang pas untuk tubuhnya. Bu Sumiati di sisi lain, dengan setia membantu Herman menyusun bahan-bahan yang akan dipakai hari itu. "Bu, kalau aku nggak ada, siapa yang bakal bantu ibu sarapan?" goda Herman sewaktu pagi. Bu Sumiati hanya tertawa kecil. "Kamu kira aku nggak bisa masak sendiri? Namun, aku akui masakanmu lebih enak." Sambil bercanda, Herman memeluk Bu Sumiati dari belakang. Bu Sumiati membalas pelukan itu. "Nak, ayo mau di mana?" ucap Bu Sumiati. "Di sini aja Bu," kata Herman. Mereka pun melakukan itu di dapur. Setelah melakukan itu, mereka pun mandi bersama, lalu lanjut sarapan. Kehidupan di rumah kos menjadi lebih hidup sejak hubungan mereka semakin erat. Bu Sumiati sering mengadakan acara mingguan untuk penghuni kos, seperti makan malam bersama atau kerja bakti membersihkan halaman. Herman selalu menjadi penggerak utama, membawa suasana santai dengan candaan khasnya yang membuat semua orang tertawa. Suatu hari, saat membersihkan halaman, salah satu penghuni kos berkata, "Bu, kalau Mas Herman gak ada, rumah kos ini nggak seru lagi." Herman menimpali, "Tapi kalau Bu Sumiati nggak ada, kos ini bakal berantakan." Canda mereka mencairkan suasana,
menjadikan rumah kos lebih dari sekedar tempat tinggal. Tempat itu menjadi rumah bagi semua orang di dalamnya. Hubungan mereka tentu bukan tanpa tantangan. Tetangga sekitar masih sering bergosip, bertanya-tanya kenapa mereka tidak menikah saja. Beberapa penghuni kos yang baru juga sempat mengira hubungan mereka tidak pantas. Tapi Herman dan Bu Sumiati menghadapi semuanya dengan tenang. "Orang boleh bicara apa saja," kata Bu Sumiati suatu sore saat mereka duduk bersama di teras. "Yang penting kita tahu apa yang kita rasakan itu tulus." Herman menggenggam tangan Bu Sumiati dengan lembut. "Selama ibu bahagia, saya juga bahagia," ucap Herman. Kehidupan mereka penuh dengan kebersamaan sederhana. Setiap minggu, mereka berjalan-jalan ke taman kota, menikmati jajanan kaki lima, atau sekedar duduk di bangku taman sambil berbincang. Herman sering menceritakan mimpinya untuk memperbesar usaha nasi gorengnya, sementara Bu Sumiati berbagi cerita tentang masa lalunya yang penuh kenangan indah. "Kamu tahu, Herman," kata Bu Sumiati suatu sore, "dulu aku berpikir hidupku sudah selesai setelah suamiku meninggal. Tapi sekarang aku merasa hidupku seperti dimulai lagi." Herman tersenyum. "Itu karena ibu orang yang luar biasa. Saya beruntung bisa jadi bagian dari hidup ibu." Seiring waktu, kehidupan mereka tetap harmonis. Warung nasi goreng Herman semakin berkembang, bahkan mulai menjadi tempat favorit warga sekitar. Bu Sumiati tetap menjadi ibu kos yang dihormati dan disayangi oleh semua penghuni. Di usia senjanya, Bu Sumiati sering berkata, "Aku tidak tahu berapa lama lagi waktu yang kupunya, tapi aku bersyukur karena ada kamu di sisiku." Herman menjawab dengan tenang, "Dan saya akan selalu di sini untuk ibu, sampai kapanpun." Hari-hari mereka terus dipenuhi kebahagiaan sederhana, rasa syukur, dan cinta yang tidak mengenal batas. Suatu pagi, Bu Sumiati tampak lebih lemah dari biasanya. Wajahnya pucat, langkahnya gontai, dan nafsu makannya hilang. Awalnya ia menganggap itu hanya kelelahan biasa. Namun ketika tubuhnya semakin lemah hingga ia sulit bangun dari tempat tidur, Herman yang kerap disapa Herman oleh Bu Sumiati sebagai nama panggilan penuh kasih mulai merasa cemas. "Ibu nggak boleh begini terus," kata Herman dengan nada khawatir saat Bu Sumiati menolak makan bubur yang ia buat. "Kalau sampai makin parah, saya bawa ke dokter." Bu Sumiati tersenyum tipis, mencoba menenangkan Herman. "Aku cuma butuh istirahat. Herman nggak usah khawatir." Namun Herman tahu lebih baik dari itu. Tanpa menunggu lama, ia membawa Bu Sumiati ke dokter. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter menyarankan agar Bu Sumiati dirawat di rumah untuk sementara waktu dengan pengawasan ketat, karena ia mengalami gejala tekanan darah rendah dan anemia. Sejak hari itu, Herman mengambil alih semua tugas Bu Sumiati, baik di rumah kos maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ia memastikan makanan Bu Sumiati selalu bergizi dengan menu-menu yang ia pelajari dari internet dan buku resep. Setiap pagi, sebelum membuka warung, Herman mempersiapkan sarapan untuk Bu Sumiati. Ia bahkan mengganti teh kesukaan Bu Sumiati dengan jus buah segar yang lebih menyehatkan. "Ibu harus minum ini," kata dokter. "Tubuh ibu butuh lebih banyak vitamin," katanya sambil membantu Bu Sumiati duduk di kursi. Bu Sumiati sering tersenyum lemah melihat perhatian Herman yang begitu besar. "Herman, aku beruntung punya kamu. Nggak tahu bagaimana aku tanpa kamu." "Tidak ada tanpa saya, Bu," jawab Herman sambil tersenyum. "Saya akan selalu ada di sini." Bu Sumiati memanggil Herman. "Sini nak, antrin ibu ke kamar mandi," ucap Bu Sumiati. Herman dengan tulus mengantarkan Bu Sumiati sampai depan kamar mandi. Namun Bu Sumiati malas mengajak masuk. Mereka pun melakukan itu kembali karena setelah beberapa hari Bu Sumiati sakit, mereka tidak melakukan itu. "Ayo nak, ibu sudah nggak kuat ini," kata Bu Sumiati. Herman pun masuk dan melakukan dengan penuh semangat di kamar mandi. Herman juga memastikan Bu Sumiati tidak terlalu lelah. Ia meminta penghuni kos untuk sementara membantu tugas-tugas seperti membayar tagihan atau membersihkan halaman. Penghuni kos dengan senang hati membantu karena mereka pun menyayangi Bu Sumiati. Di sela-sela kesibukan, Herman selalu menyempatkan waktu untuk menemani Bu Sumiati di kamarnya.
Ia sering membacakan buku atau sekedar bercerita tentang apa yang terjadi di warung hari itu. Suaranya yang lembut dan penuh perhatian menjadi penghibur di saat-saat sulit Bu Sumiati. Di sela-sela bercerita, Bu Sumiati selalu mengajak Herman berhubungan. Memang Bu Sumiati ini meskipun usianya tidak lagi muda, tapi urusan berhubungan selalu dia yang meminta, hampir setiap hari. Bu, pelanggan hari ini ramai banget. Ada yang pesan nasi goreng pakai tambahan sambal buatan ibu katanya. Rasanya nggak ada tandingannya, kata Herman sambil tersenyum. Bu Sumiati tertawa kecil. Aku harus cepat sembuh supaya bisa bantu kamu lagi. Tidak usah buru-buru, Bu. Yang penting ibu sehat, jawab Herman dengan lembut. Malam hari, setelah warung tutup dan penghuni kos sudah tenang, Herman sering duduk di sisi tempat tidur Bu Sumiati memastikan ia nyaman. Kadang ia tertidur di kursi dekat tempat tidur. Takut kalau Bu Sumiati membutuhkan sesuatu di tengah malam. Suatu malam, ketika Herman terlelap, Bu Sumiati terbangun dan melihatnya dengan air mata di matanya. Ia berbisik pelan, Tuhan, terima kasih sudah kirimkan orang sebaik Herman di hidupku. Jaga dia selalu karena aku tak tahu sampai kapan bisa bersamanya. Setelah beberapa minggu perawatan intensif, kondisi Bu Sumiati perlahan membaik. Ia mulai bisa berjalan di sekitar rumah kos dengan bantuan Herman. Namun meski kesehatannya membaik, rasa syukur dan cinta yang ia rasakan pada Herman semakin besar. Suatu sore ketika mereka duduk di teras bersama, Bu Sumiati berkata, Herman, kamu tahu, aku dulu selalu berpikir aku harus hidup sendiri setelah suamiku tiada, tapi kamu datang, dan aku sadar bahwa aku nggak pernah benar-benar sendiri. Herman tersenyum dan meraih tangan Bu Sumiati. Ibu tidak akan pernah sendiri. Saya janji akan selalu ada untuk ibu apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebersamaan yang lebih erat. Herman semakin menjaga kesehatan Bu Sumiati, memastikan ia tidak terlalu memaksakan diri. Sebaliknya, Bu Sumiati semakin menghargai setiap momen yang mereka miliki. Bagi Herman, merawat Bu Sumiati bukan beban, melainkan wujud kasih sayang yang tak tergantikan. Ia sering berkata kepada penghuni kos, cinta itu bukan soal usia atau status, tapi soal kehadiran saya. Bahagia bisa menjadi bagian dari hidup Bu Sumiati. Seiring waktu, Herman yang oleh Bu Sumiati lebih sering dipanggil Herman mulai memikirkan langkah baru dalam hidupnya. Usahanya berjualan nasi goreng memang berkembang pesat, tetapi ia merasa panggilannya bukan hanya di warung itu. Kehadiran Bu Sumiati yang semakin membaik setelah masa sakitnya menyadarkan Herman bahwa ia ingin lebih banyak waktu bersama Bu Sumiati dan membantu menjalankan rumah kos yang telah menjadi bagian besar hidup mereka. Suatu sore setelah menutup warung lebih awal, Herman duduk di teras bersama Bu Sumiati. Ia terlihat serius, berbeda dari biasanya. Ibu, panggilnya pelan. Bu Sumiati menoleh. Ada apa, Herman? Kok serius banget? Saya sudah lama mikir, Bu. Rasanya saya mau berhenti jualan nasi goreng. Saya ingin fokus di sini, bantu ibu urus kos, kata Herman sambil menatap Bu Sumiati. Bu Sumiati terdiam sejenak, matanya mencari kepastian di wajah Herman. Kamu yakin, Herman? Jualanmu kan sudah maju. Saya nggak mau kamu menyesal nanti. Saya nggak akan menyesal, Bu, jawab Herman dengan senyuman lembut. Kos ini bukan cuma rumah untuk ibu, tapi juga untuk saya. Saya merasa disinilah tempat saya. Melihat ketulusan Herman, Bu Sumiati tak bisa menahan senyum haru. Kalau itu yang kamu mau, saya nggak akan melarang. Tapi kamu harus tahu, mengurus kos itu nggak mudah. Makanya saya mau belajar dari ibu, jawab Herman dengan semangat. Setelah benar-benar menutup warungnya, Herman langsung terjun membantu Bu Sumiati mengurus rumah kos. Ia memulai dari tugas-tugas kecil, seperti mengatur jadwal kebersihan, memastikan kamar-kamar selalu dalam kondisi baik, hingga mengurus pembayaran penghuni kos. Herman juga membawa ide-ide baru untuk membuat kos lebih nyaman. Ia memasang lampu taman di halaman depan, menambahkan rak buku kecil di ruang tamu untuk penghuni yang suka membaca, bahkan mengusulkan untuk membuat grup obrolan khusus penghuni kos agar komunikasi lebih lancar. Bu, kita nggak cuma ngurus tempat tinggal,
tapi juga bikin mereka merasa seperti di rumah sendiri, katanya suatu kali. Bu Sumiati mengangguk bangga melihat betapa seriusnya Herman dalam perannya yang baru. Penghuni kos mulai merasa lebih akrab satu sama lain, karena berbagai kegiatan yang diadakan bersama. Setiap malam minggu, Herman sering mengadakan acara sederhana, seperti nonton film bareng di ruang tamu atau barbeque kecil di halaman belakang. Mas Herman bikin kos ini jadi nggak membosankan, ujar salah satu penghuni kos suatu malam. Ya saya cuma bantu Bu Sumiati. Kalau nggak ada beliau, kos ini nggak akan seperti sekarang, balas Herman dengan senyuman. Suatu pagi, ketika Herman sedang membereskan salah satu kamar kos yang kosong karena yang menyewa sudah lulus kuliahnya, Bu Sumiati menghampiri Herman. Kamu Cap, nak? Ucap Bu Sumiati. Bu Sumiati memeluk Herman dengan penuh rasa haru dan bahagia. Ibu lagi pengen ini, nak, kata Bu Sumiati. Bu Sumiati pun mengunci pintu kos itu, dan mereka pun melakukan hubungan itu. Setelah beres, Herman pun melakukan kembali pekerjaannya, sementara Bu Sumiati pergi ke rumah untuk mandi dan menyiapkan makan siang untuk mereka nanti. Bu Sumiati merasa kehadiran Herman membuat hidupnya jauh lebih ringan. Tugas-tugas yang dulu terasa berat kini menjadi lebih mudah, karena ada yang selalu siap membantu. Setiap pagi, mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat, berbincang tentang rencana hari itu atau sekedar berbagi cerita kecil. Ibu tahu, kata Herman suatu pagi, saya nggak pernah berpikir bakal ada di sini, jadi bagian dari hidup ibu. Tapi sekarang rasanya saya nggak bisa bayangin hidup saya tanpa tempat ini. Bu Sumiati tersenyum. Aku juga, Herman. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku. Dengan kerjasama mereka, rumah kos semakin dikenal. Banyak penghuni baru datang karena mendengar cerita tentang kehangatan dan kenyamanan tempat itu. Bahkan beberapa penghuni lama yang sudah pindah sering datang berkunjung hanya untuk bertemu Bu Sumiati dan Herman. Bu Sumiati dan Herman juga mulai memikirkan cara untuk memperluas rumah kos, menambah kamar-kamar baru agar bisa menampung lebih banyak orang. Ini jadi proyek kita bersama, Bu, kata Herman dengan penuh semangat. Hari-hari mereka kini dipenuhi kebahagiaan sederhana, meskipun hubungan mereka tidak diikat oleh status atau janji pernikahan. Cinta yang mereka miliki terasa lebih kuat dari apapun. Mereka saling melengkapi, saling menjaga, dan menciptakan rumah yang penuh kasih bagi siapa saja yang datang. Di suatu malam, saat mereka duduk di bawah langit penuh bintang, Bu Sumiati berkata pelan, Herman, terima kasih sudah memilih untuk tetap di sini. Aku nggak pernah merasa seberharga ini sebelumnya. Herman meraih tangan Bu Sumiati. Saya nggak memilih, Bu. Hati saya yang membawa saya ke sini, dan saya nggak akan pergi kemanapun. Seiring berjalannya waktu, Bu Sumiati melihat potensi besar dalam diri Herman. Ia bukan hanya pekerja keras dan penuh kasih sayang, tetapi juga cerdas dan cepat belajar. Dalam banyak obrolan mereka, Bu Sumiati sering mendengar Herman bercerita tentang mimpinya yang tertunda untuk melanjutkan pendidikan. Suatu malam, ketika mereka duduk di ruang tamu setelah selesai beres-beres rumah kos, Bu Sumiati mengutarakan niatnya. Indra, kamu pernah bilang dulu kamu ingin kuliah kan? Herman mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, Bu. Tapi waktu itu keluarga saya nggak punya cukup uang, jadi saya harus kerja. Bu Sumiati menatapnya dengan penuh keseriusan. Bagaimana kalau sekarang kamu kuliah? Biar aku yang bantu biayanya. Herman tertegun, ia memandang Bu Sumiati dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Bu, saya nggak bisa menerima itu. Ibu sudah terlalu banyak membantu saya. Tidak ada terlalu banyak, Herman, jawab Bu Sumiati dengan lembut. Kamu sudah memberikan begitu banyak untukku dan rumah kos ini. Sekarang giliran aku yang ingin membantu kamu mencapai sesuatu yang lebih besar. Dengan perasaan penuh bahagia, Herman memeluk erat Bu Sumiati. Kali ini Herman yang duluan mengajak Bu Sumiati dengan penuh rasa bahagia, membaringkan Bu Sumiati, dan mulai melepas semua yang menempel pada Bu Sumiati. Bu Sumiati pun sangat menikmatinya. Kali ini, benar-benar sampai pagi buta mereka melakukan itu. Setelah melalui banyak diskusi, Herman akhirnya setuju.
Dengan dukungan penuh dari Bu Sumiati, ia mendaftar ke universitas lokal, memilih jurusan manajemen bisnis. Saya pikir ini bisa membantu kita mengelola kos lebih profesional, Bu, katanya dengan semangat. Hari-hari Herman kini diisi dengan jadwal kuliah, tugas-tugas, dan tetap membantu mengurus kos. Meski sibuk, ia tidak pernah mengeluh. Bu Sumiati selalu memastikan Herman memiliki waktu istirahat yang cukup dan makanan bergizi. Jangan lupa makan siang, Herman, kata Bu Sumiati suatu hari saat Herman terburu-buru berangkat ke kampus. Herman tersenyum sambil mengangkat bekal yang sudah disiapkan. Bu Sumiati, tenang, Bu, bekalnya sudah saya bawa. Terima kasih. Setiap kali Herman pulang dari kampus, ia sering menceritakan apa yang ia pelajari hari itu kepada Bu Sumiati. Bu, ternyata ada cara supaya pemasaran kos kita lebih efektif. Saya belajar tentang digital marketing tadi, katanya suatu malam. Bu Sumiati tersenyum bangga. Aku senang kamu semangat belajar, Herman. Ilmu kamu pasti akan sangat berguna. Herman juga mulai menerapkan ilmu yang ia pelajari di kampus. Ia membuat akun media sosial untuk rumah kos mereka, memasang foto-foto kamar, halaman yang rapi, dan suasana kebersamaan di sana. Hasilnya luar biasa. Jumlah peminat kos meningkat drastis. Melihat Herman berkembang, Bu Sumiati merasa seperti seorang ibu yang menyaksikan anaknya mencapai mimpi. Meskipun mereka bukan keluarga dalam ikatan darah, cinta yang mereka miliki melampaui segalanya. Suatu sore, Bu Sumiati berkata, Herman, aku tidak pernah punya anak, tapi kalau aku boleh memilih, aku ingin anakku seperti kamu. Herman terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, dan saya merasa ibu seperti ibu saya sendiri. Terima kasih sudah percaya sama saya. Beberapa tahun berlalu, dan akhirnya tiba hari wisuda Herman. Bu Sumiati hadir dengan penuh kebanggaan, mengenakan pakaian terbaiknya. Saat nama Herman dipanggil, ia berdiri dari kursinya dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Setelah upacara selesai, Herman menghampiri Bu Sumiati dengan toga masih di kepalanya. Bu, ini semua berkat Ibu. Saya nggak akan sampai di sini tanpa Ibu. Bu Sumiati tersenyum sambil menahan air mata. Kamu yang berjuang, Herman. Aku hanya mendukung dari belakang. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Dengan gelar sarjana di tangannya, Herman membawa banyak perubahan positif untuk rumah kos mereka. Ia mengembangkan bisnis kos menjadi lebih modern, mulai dari sistem pembayaran digital hingga renovasi kamar-kamar agar lebih nyaman. Namun satu hal tidak pernah berubah, cintanya kepada Bu Sumiati. Meski kini ia memiliki banyak kesempatan untuk bekerja di tempat lain, Herman memilih tetap tinggal dan membantu mengelola rumah kos bersama Bu Sumiati. Saya di sini bukan hanya untuk pekerjaan atau kos ini, kata Herman suatu malam. Saya di sini karena saya ingin selalu menjaga Ibu. Bu Sumiati hanya bisa tersenyum penuh haru. Dan aku bersyukur kamu memilih untuk tetap di sini. Malam itu, Bu Sumiati memasak untuk merayakan Herman yang sudah bergelar sarjana. Mereka pun makan malam berdua. Setelah makan malam selesai, mereka berdua mengobrol hangat. Nah, Ibu lagi pengen ini, Nak, kata Bu Sumiati. Belakangan ini sibuk dengan kuliahmu. Ayo, Bu, kata Herman. Malam itu pun mereka melakukan kembali hubungan itu. Herman, selain kamu anak pintar dan rajin, kamu juga sangat bisa bikin Ibu merasakan bahagia dan puas, kata Bu Sumiati. Herman menjawab, iya, Bu, itu karena aku sayang sama Ibu. Mereka mengobrol sambil melakukan itu. Malam itu hampir 3 kali mereka melakukan hubungan itu. Paginya, Herman kembali beraktivitas seperti biasa, membereskan kos dan Bu Sumiati menyiapkan makanan. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata di kehidupan sekitar kita. Sosok Herman, pemuda beruntung, sudah MAH disekolahkan gratis, tiap hari selalu diberi cinta dan kehangatan oleh Bu Sumiati. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan kisah cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.